Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Kalau misalkan teman-teman semua suka dengan video-video saya agar tidak ketinggalan berita dari saya. Oke, di kesempatan kali ini ada yang lucu. Ya, ini sebenarnya saya juga disebut saya itu disebut tidak paham tentang kripto. Astagfirullah. Ya, memang saya tidak paham sepenuhnya karena ya di sini yang saya bahas bukan secara detail tentang kripto. Kalau misalkan saya membahas secara detail tentang kripto, oke lah, teman-teman semua mengkritik tentang pemahaman saya, tapi diusahakan kalau komen itu tonton dulu sampai tuntas, jangan sepotong-sepotong, informasi belum dapat secara lengkap sudah komen. Ini yang saya heran. Terlepas itu semua, nah ini ada komentar di Telegram ya, di grup Telegram. Ada yang berpandangan seperti ini. Nah, ini yang di atas ini menjawab komentar yang di atas. Iya, ya iyalah, Pi masih ilegal. Orang belum open mainnet kok. Nah, ini pernyataan yang di atas. Lalu ada yang balas di bawahnya. Nah, ini Pi bukan platform investasi. Siapa yang bilang investasi? Nah, ini siapa yang bilang investasi? Yang sering saya bahas bukan investasi ilegal, tapi entitas ilegal. Begitu. Jadi tidak ada yang bilang investasi kok. Nah, ini juga dia bilang Pi bukan komoditas. Kalau bukan komoditas terus apa? Yang namanya aset kripto itu komoditas. Ini teman-teman lebih percaya member Pi dengan yang satu ini apa pemerintah notabene Wamendag. Nah, ini ada perbedaan pandangan antara Wamendag dengan para member P. Ya, teman-teman semua yang dari member P silakan saja bilang ini tidak butuh izin. Bro, ini aplikasi luar Nicholas, dia udah dapat berapa uang cari makan di Indonesia, ya harus bayar pajak. Ada misalkan orang luar bro mengoperasikan perusahaannya atau aplikasinya di luar negeri, ya harus izin lah. Ini gimana, saya heran. Ini mohon maaf ya bro, yang saya bahas ini dari segi legalitasnya. Saya tidak bahas ini yang bilang komoditas juga ini Wamendag sendiri. Nah, ini next. Nah, ini gak butuh izin Bapepti. Oke, nah ini seperti saya sering bahas juga, ini sudah beberapa kali. Nah, ini kripto dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ini yang saya bahas. Tentang mata uang itu ada pernah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Paham? Terkait Pi Network. Nah, ini ada di siaran pers.
Wamendak. Terlepas teman-teman semua menerima atau tidak, ya beginilah kenyataannya. Ini saya dapat informasi dari web resmi Bapepti. Oke, jelas ya. Gak perlu bilang lagi saya gak paham lah. Ini saya baca dari websitenya Bapepti. Ini penulis sebagai aset kripto. Ini kata Wamendak di siaran pers untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Nah, ini kata Wamendak lewat siaran pers untuk bisa diperdagangkan di Indonesia. Pi Network harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bapepti. Ini komentarnya lain-lain lagi. Saya tidak paham lah. Pasti saya cek channelnya kosong. Saya kira ini orang yang komentar kepada saya membahas secara detail tentang kripto. Kosong. Kalau dia bilang otak kosong pasti marah. Begitu. Jadi kalau misalkan mengkritik atau komen, ya Anda bikin video tandingan bagaimana kripto yang baik. Ini saya telusuri juga pada kosong itu videonya. Adapun dikit tidak membahas tentang kripto. Astagfirullah. Jadi antara member Pi dengan Wamendak ada perbedaan pemandangan. Katanya Wamendak itu sok tahu. Itu di komentar berikutnya begitu. Astagfirullah. Jangan asal bicara Wamendak katanya. Seenaknya Pi Network dibilang ilegal. Ya ilegal. Itu saya pernah bahas di konten sebelumnya. Begitu, itu dari websitenya OJK. Yang perlu kalian ketahui juga itu pas keterangannya apa. Kalau misalkan keterangan investasi baru Anda protes, kan ini perdagangan aset kripto tanpa izin. Nah, kan ini kan belum open mainnet. Nah, ini masalahnya. Begitu. Astagfirullah. Nah, ini jadi jelas ya. Ini jelas benterang-benterang masih saja ngawur. Itu komentarnya justru yang ngawur tuh komentarnya tidak sesuai isi kalau misalkan kripto itu bisa dijadikan mata uang, ya silahkan kalian paparkan teorinya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Yang jelas sampai detik ini yang namanya kripto itu sebatas komoditas. Saya bicara di Indonesia, tidak di luar. Itu terserah, kalau di luar misalkan mau diadopsi sebagai mata uang atau pembayaran, itu silahkan saja. Tapi yang saya bahas di sini adalah konteksnya Indonesia. Ada itu yang riweuh di Cina katanya menerima. Iya, di Cina. Ya, saya juga tidak menutup mata, bisa saja Indonesia menerima Pi Network. Itu bisa saja. Kalau misalkan memang nanti sudah open mainnet, terus mengurus persyaratan-persyaratan agar bisa diperdagangkan di Indonesia. Nah, kalau misalkan sudah legal, ya sudah. Misalkan ini yang saya bahas ini saat ini. Terlepas nanti ke depannya akan dilegalnya, yaitu urusan lain. Yang saya bahas di sini ya sekarang. Lanjut. Nah, ini sebenarnya berita tahun 2017, tanggal 17 bulan Desember tahun 2017. Apa beritanya? Nah, ini Kominfo siap blokir transaksi Bitcoin atas arahan Bank Indonesia. Ada yang menantang, silakan kalau bisa itu diblokir, bro. Ilegal dan legal itu bukan masalah bisa ditutup atau tidak. Misalkan narkoba itu terlarang, tapi toh masih ada juga yang beroperasi, yang mengedarkan ganja. Seperti itulah gambarannya. Bukan berarti tuh kan itu bukan tentang narkotika, bukan urusan negara, bukan urusan pemerintah. Buktinya masih bisa beredar, bukan seperti itu juga.
Ini koin Pi juga ini ya seperti itu, ilegal status saat ini. Terlepas kemudian hari izin urus, yaitu urusan lain. Nah, ini isi beritanya sepintas saja. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengikuti arahan Bank Indonesia dalam menyikapi keberadaan Bitcoin. Nah, ini ketika ada Bitcoin saja, ini BI langsung menyusun strategi bagaimana cara Bitcoin bisa diterima di Indonesia. Ya tidak bisa seenaknya diperdagangkan di Indonesia atau ditransaksi di Indonesia tanpa izin. Orang cari makan di luar orang luar cari makan di Indonesia tanpa urus izin, kok enak banget ya. Iya, misalkan kalaupun ini warga Indonesia ikut terbantu, ya harus dilihat juga legalitasnya. Nah, ini dalam menyikapi keberadaan Bitcoin, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo bahkan siap memblokir setiap jalur transaksi Bitcoin atas perintah Bank Sentral, ya BI. Misalkan ada masyarakat menggunakan mata uang lain untuk ditransaksikan jual beli, ya BI bertindaklah, tidak akan membiarkan. Pemblokiran secara teknis mudah dilakukan. Kalau dilarang BI, saya blokir. Jadi Kominfo akan berkoordinasi dengan BI apabila misalkan Bitcoin tidak boleh beroperasi di Indonesia. Kalau tidak dilarang, tidak diblokir. Nah, kalau misalkan ada izin, ya tidak diblokir, kata Rudiantara di Jakarta Selasa tanggal 12/12. BI sendiri akan merilis regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam ekonomi digital. Di dalamnya, Bank Sentral akan mempertegas larangan penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency baik sebagai komoditas maupun mata uang untuk diperdagangkan, atau bukan diperdagangkan, dipakai transaksi jual beli. Begitu, bro. Ini sudah jelas ini. Kalau masih ada yang komen yang lain-lain, ya itu sambil tidur tuh nonton videonya. Begitu. Lanjut. Nah, ini ada komentar di Facebook. Disitulah Anda keliru. Semua kripto yang ada akan tunduk pada dan ikut Pi Network karena semuanya bakal lengkap di dalamnya, dan dunia juga ikut mendukung Pi. Ya itu sih ya, silahkan klaim. Oke, mudah-mudahan itu misalkan Pi Network betul, tapi juga harus ketika mau beroperasi di negara manapun ya harus izin. Cina mulai terbuka, yaitu Cina mulai mengizinkan, ya berarti dapat restu. Tapi tidak juga di Indonesia, bukan berarti Indonesia juga dapat restu. Begitu. Jadi kesimpulannya, pertama ada, nah ini Pak Wamendak, tolong ini diamankan juga sih. Ini kok seenaknya. Ada orang yang bilang katanya Pi Network itu tidak perlu izin OJK, betul, karena bukan ranah OJK. Tapi di sini ada Bapepti, bro. Astagfirullah. Sudah dibilangin masih ngeyel. Kalau misalkan teman-teman semua menambang, ya nambang aja, gak usah banyak cincong ini itu. Apalagi sampai bilang Bank Indonesia akan gunakan koin Pi sebagai alat pembayaran. Wah, ini pembodohan publik. Jelas ya, ini pembodohan publik. Sudah gak perlu diulang kembali. Cukup sekian, saya seperti biasa, kalau misalkan teman-teman semua suka dengan video saya, di subscribe, like, komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.